dalam kasus pengadaan KTP elektronik, Anda waktu itu di Komisi 2, Betul. anggota DPR RI. Nah, kemudian muncullah kasus yang merugikan Indonesia, artinya negara, sampai 2, sekian triliun. Ya. Dan belakangan usut punya usut, pelakunya masuk penjara, tapi terus bergulir, bahkan sampai di tahun 2017 masih bergulir. Dan salah satu pengakuan saksi yaitu bendahara Partai Demokrat Nasaruddin yang di dalam pengadilan tipikor menyebut nama Anda sebagai anggota DPR dari sekian anggota DPR yang menerima imbalan dari kasus korupsi ini. Bahkan angka yang disebutkan itu jelas sekali, Anda menerima 500.000 US dollar. Wow. Sampai di sini apa penjelasan Anda yang bisa meyakinkan siapapun yang hari ini percaya bahwa Anda menerima uang itu? Saya tidak menerima uang itu. Persidangannya saya ikuti dan saya menjadi saksi berkali-kali. Orang kalau tidak korupsi itu, Mas, menghadapi apapun tegar. Dan saya orang yang pada saat diperiksa ada cross check, double check gaya Ki Kendi. Dan itu dilakukan oleh Pak Novel Baswedan. Jadi pada saat saya diperiksa, Pak Ganjar saya konfrontir ya. Dengan siapa? Saya pikir dengan Nazaruddin. Ternyata bukan. Ternyata dengan Bu Miriam Yani. Dan pada saat itulah kemudian disampaikan dengan kalimat pembuka oleh Pak Novel begini. Bu Yani, nggak usah lama-lama, Pak Ganjar sudah ngaku semuanya. Tek, kaget saya. Sebelum jawab langsung saya insepsi lebih dulu. Bu Yani, bongkar saja semua yang ada di situ dan sama-sama kita akan cerita. Mungkin Anda perlu jelaskan Bu Yani ini siapa? Miriam Yani itu salah satu anggota DPR juga yang waktu itu di Komisi 2. Yang kemudian beliau menghadapi kasus ini juga, terus kemudian divonis. Nah setelah itu dari cerita yang pernah disampaikan kepada saya dari KPK bahwa Bu Miriam Yani itu menurut KPK pembagi uangnya. Dan yang menarik, sayang saat itu tidak dimasukkan dalam berita acara. Apa itu? Bu Miriam Yani mengatakan, Pak Novel, Pak Ganjar tidak pernah menerima itu. Dan saya sudah di BAP 4 kali. Dan ternyata kelak kemudian ada orang yang mengirimkan kepada saya tertutup tanpa alamat, maksudnya tanpa nama pengirim, yang isinya adalah BAP itu. Yang dibagikan kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Setiap masuk ke nama saya selalu ada kalimat, anak kalimatnya. Ganjar saya bagikan segini, dikembalikan kepada saya serahkan kepada si X. Selalu dalam semua berita acaranya. Tentu ceritanya tidak seperti itu. Saya tidak pernah mau menerima memang dari awal. Kedua, saya mengikuti berita seluruh persidangan. Pada saat Pak Nazaruddin diperiksa waktu itu, beliau sampaikan, Ganjar menerima 5.000 tadi ya? 500.000. Sorry, 500.000 US dollar. Anda melihat sendiri, ya. Begitu. Itu bahasa dia. Ya. Tapi katanya dia menolak. Ya, dia menolak karena kurang katanya begitu. Dan kemudian audiens tertawa. Mas Andi, Masya Allah. Pada saat suara itu terjadi, rasanya saya pengen diundang untuk hadir bersama dia. Karena pasti fakta, data tidak bisa dipungkiri. Ada waktu, ada saksi. Pada saat persidangan berikutnya, terjadilah saksi bareng-bareng. Tapi saya tidak ikut. Ada Pak Nazar dan ada anggota DPR RI yang lain menjadi saksi bareng. Saat itu ditanya oleh hakim dia, Pak Nazar, apakah Anda melihat sendiri pada saat Anda memberikan uang kepada beberapa orang? Disebutlah beberapa orang termasuk saya oleh majelis hakim. Dan pada saat itu dia sampaikan, saya lupa. Kalau saya putar video bilang, saya ngelihat, saya ada di situ. Tapi yang kedua bilang, saya lupa. Saya tidak ingat yang mulia gitu. Jadi sebenarnya Anda tidak melihat sendiri. Tidak yang mulia. Dan saya lihat ekspresi teman-teman yang lain, wah, itu bahasanya. Mas Andi sebenarnya orang bisa melakukan apapun untuk mencari apapun dengan pesan kalau ada oleh siapapun. Untuk menjatuhkan siapapun. Dan itu saya lihat dari ekspresinya.
Dan terakhir tentu saya sampaikan, saya lihat podcastnya Mas Novel gitu, dia mengatakan tidak cukup bukti untuk Ganjar. Kemudian Pak Firly juga pernah ditanya, tidak cukup bukti untuk Ganjar. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan saja kepada publik, saya tidak pernah korupsi, semua data fakta itu ada. Tapi Mas Andi, yang seperti ini akan muncul. Jadi sebelum tanya yang lain sudah saya tebak dulu. Nanti akan orang bisa bertanya soal semen Rembang, orang akan tanya tentang Wadas, ya. Dan itu kemudian memunculkan karena itulah hal-hal krusial yang harus saya tangani dan untuk kami selesaikan. Jadi sampai pada IKTP itu yang bisa saya jelaskan. Anda sudah menjelaskan ya dengan runut. Tapi mengapa banyak orang masih percaya? Ya, saya bilang banyak itu memang relatif. Saya nggak punya data. Tapi ini muncul ke permukaan. Apakah itu digunakan orang untuk menyerang Anda atau memang untuk menunjukkan bahwa masih ada orang tidak percaya dengan semua yang terjadi. Artinya ini proses pengadilan sudah berlangsung. Ya. Mengapa begitu? Karena Ketua DPR RI waktu itu, Setia Novanto, juga meyakinkan bahwa ada 3 nama yang dia sebutkan menerima. Yang 2 saya tidak akan sebutkan. Salah satunya Anda. Ya. Anda kan tahu itu. Ini Ketua DPR RI. Sampai di sini bagaimana Anda menjelaskan sampai Ketua DPR RI juga percaya bahwa Anda menerima? Iya. Pada saat itu saya ingat beliau lagi di sidang dan saya menjadi saksi. Terus kemudian kami mendekat ke hakim karena harus ada alat bukti yang dikonfirmasi. Dan pada saat itu beliau membisikkan kepada saya akan sebut nama Anda begitu. Dan saya silahkan. Terus kemudian disebutlah nama saya. Sama kejadiannya, saya tidak pernah bertemu, apalagi dia ngasih, apalagi dia ngelihat. Jadi model-model pengakuan dalam persidangan seperti ini sangat mungkin terjadi. Tapi ketika konfrontasi dengan semua pihak dan itu ada beberapa saksi yang saat itu ada, mungkin pertunjukannya akan berbeda. Mungkin narasinya akan berbeda. Seperti pengakuan pertama Pak Nazarudin dan kemudian pengakuan kedua dalam kesaksian ketika semua ada di situ. Mas Andi, ketika orang sendirian menyampaikan tanpa ada lawan yang akan diserang, maka dia percaya diri. Tapi ketika ada lawan yang akan diserang dan dia ada di hadapan dia, pasti dia akan menghitung 1000 kali. Karena si lawan juga pasti punya alibi untuk bisa menjelaskan. Itulah yang terjadi. Baik, ini kasus sudah berlangsung lama. Ya. Menurut Anda pasti sudah selesai. Tapi dalam konteks Pilpres itu muncul ke permukaan lagi. Tapi kalau boleh Anda bisa simpulkan atau tidak, apa motif dari orang-orang yang menyerang Anda bahwa Anda menerima? Apa tujuan utama? Anda kan waktu itu anggota DPR juga. Artinya kolega mereka juga. Jadi nggak ada kepentingan menyerang Anda sebenarnya karena Anda bukan calon presiden waktu itu. Motifnya apa kalau Anda bisa menyimpulkan? Sebenarnya semua motifnya hanya satu saja. Downgrade. Downgrade Anda? Ya. Urusan apa? Anda kan bukan orang penting-penting amat hari itu. Ya hari itu lumayan penting lah Mas. Apa pentingnya Anda hari itu? Saya anggota DPR kok. Mereka juga anggota DPR. Saya running gubernur kok. Dan saya running gubernur yang kedua. Dan 2 kali running gubernur isunya sama. Bahkan pernah running gubernur saya yang kedua itu muncul di satu headline koran yang ada di Jawa Tengah. Saya telepon dia dari mana. Siapa yang suruh. Dan ketahuan. Jadi bagaimana kita media buying dengan cara itu dan kemudian itu menjadi headline. Dan itu sudah terjadi berkali-kali sebenarnya. Jadi menurut saya motifnya mendowngrade Anda. Betul. Dalam konteks ada kompetisi untuk pimpinan di Jawa Tengah. Mas, semua isu ini munculnya selalu menjelang pemilihan. Di tengah-tengah situasi yang normal, ini tidak pernah muncul. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat predictable buat kami. Menang! Indonesia maju! Barisan Soekarno! Ya!